Setelah melewati sebulan penuh pegelaran rangkaian kegiatan HUT Kota ke-530 yang dihiasi oleh aktivitas seni khas Tabanan dan melibatkan kreativitas dari seluruh komponen masyarakat serta seniman asli Tabanan. Malam puncak perayaan HUT Kota bertajuk Padu Raksa Jayaning Singasana digelar dengan suasana meriah dan harmonis di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan Rabu 29 November 2023. Puncak perayaan hari ulang tahun kota ke-530 tahun kali ini menampilkan suguhan spektakuler yang masih mengangkat tema kesenian khas Tabanan. Di kesempatan itu juga turut ditampilkan pemutaran video Wonderful of Tabanan, rangkaian kegiatan sepanjang berlangsungnya hari ulang tahun kota Tabanan dan juga tarian kontemporer, tari kebesaran Jayaning Singasana, tari olek tamulilingan, pentas drama gong dan penampilan dari artis-artis kenamaan di Tabanan. Acara akbar ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. Iko Manggede Sanjaya bersama Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya. Hadir pula Ide Cokorde Anglurah Tabanan, Wakil Bupati beserta istri, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Komandan Rindam 9 Udayana, jajaran Porkopimda Tabanan, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Tabanan, Sekda beserta para asisten Sekda, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, serta undangan terkait lainnya dan melibatkan ribuan masyarakat. Tak hanya menampilkan kesenian khas Tabanan, malam puncak juga ditandai dengan acara peluncuran buku biografi Iketut Mario oleh Profesor Dibie dan dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan dari Bupati Tabanan kepada para seniman pengabdi seni dan penghargaan lainnya sejumlah 20 seniman, penyerahan hadiah lomba Porsenijar Provinsi Bali kepada sejumlah 4 orang peserta, penyerahan hadiah lainnya terkait rangkaian hari ulang tahun kota ke-530, salah satunya lomba vlog Bangga Jadi Orang Tabanan. Tadi suasananya sangat luar biasa, jadi tema yang kita berikan pada malam hari ini adalah Padu Raksa Jayaning Singasana. Jadi bagaimana keterpaduan antara pemerintah dengan masyarakat betul-betul tadi diaktualisasikan juga dalam bentuk terakhir penutupan drama gong. Bagaimana perjalanan masa lalu, bagaimana dulu pemerintahan masa lalu di era kerajaan, ada perpindahan dari Jangan Wuhan sampai di kota ini. Nah, itu Tabanan masa lalu, kita sangat hormati. Dan sekarang bagaimana kita memikirkan Tabanan masa kini. Tabanan masa kini, bagaimana kita mengisi pembangunan ini untuk mewujudkan Tabanan era baru yang aman dan madani. Kita juga memikirkan nanti Tabanan masa depan, bagaimana memikirkan juga Tabanan 100 tahun ke depan, sehingga betul-betul nanti anak cucu kita bisa mewariskan nilai-nilai sejarah maupun pembangunan-pembangunan yang diwariskan, bagaimana kita tetap mempertahankan Tabanan sebagai lumbung pangan, lumbung berasnya Bali. Selaku pemerintah, pihaknya berharap niat baik ini akan disambut oleh masyarakat dengan sukacita. Salah satu harapan terbesarnya adalah masyarakat bisa ikut memberikan perhatian dan menjaga apa yang sudah dan akan dibangun oleh pemerintah daerah. Hal tersebut penting mengingat tidaklah mungkin pemerintah untuk bergerak sendirian. Butuh kontribusi kuat dari masyarakat untuk menjaga hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Di kesempatan itu, pihaknya seraya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam rangka menyukseskan perayaan hari ulang tahun kota ke-530. Dengan penuh tekad, Bupati Sanjaya rayakan hari ulang tahun kota Tabanan yang istimewa ini bersama-sama dengan masyarakat. Seluruh undangan dan masyarakat juga berkesempatan untuk mengunjungi ragam kuliner dari UMKM dan IKM Tabanan yang sudah digelar sejak pagi hari, bahkan dari 27 November 2023. Puluhan stand dengan total 88 UMKM dan IKM nampak memadati kawasan Taman Bung Karno dan Gedung Mario dan tentunya bisa dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat Tabanan. Prokopim Tabanan melaporkan.